정말 여전하네요. 송하경. Di suatu malam, di saat hujan deras, wanita bernama Song Hak-yong menulis tuntutan pada hakim atas kepemilikan properti bersama. Hak-yong tinggal di desa Patan, dan selama 17 tahun tinggal di Patan, Hak-yong merasa hidupnya kacau balau. Di lain waktu, pria bernama Baek Do-ha tengah kembali dalam penerbangan dari Amerika menuju Korea. Saat warga melakukan unjuk rasa di balai kota, ketua meminta Hak-yong menanganinya. Tentu saja Hak-yong mau dengan sebuah kesepakatan yang menguntungkannya. Dengan kecerdasannya, Hak-yong menemui warga dan berhasil membubarkan mereka. Hak-yong bekerja sebagai ASN arsitek di balai kota, dan dari jauh Do-ha memperhatikannya. Pegawai lain senang dengan kemampuan Hak-yong yang cerdas, tapi tidak dengan kepala timnya karena merasa Hak-yong selalu bertindak semaunya. Kemudian, pemilik real estate menghubungi jika ada keluarga yang berminat membeli rumah kacang Hak-yong. Kenapa disebut rumah kacang? Karena ayah Hak-yong dan ayah Do-ha bersahabat. Mereka sama-sama arsitek dan membangun rumah dempet bersebelahan yang terhubung layaknya kulit kacang tanah. Bahkan di kamar Hak-yong pun ada lubang yang dibuat Do-ha waktu kecil. Saat ini Hak-yong tengah presentasi guna mewujudkan rencananya. Ia ingin membongkar pagar yang mengelilingi desa Patan agar bisa menyelesaikan masalah parkir dan membangun ekonomi lokal. Namun semuanya nampak keberatan. Tapi dengan keberaniannya, Hak-yong yakin jika ia bisa memperoleh persetujuan warga dalam waktu 1 minggu. Dan membuat wali kota setuju dengan rencananya. Setelah selesai, Hak-yong kembali dihubungi pemilik real estate jika rumahnya tak bisa dijual, karena ayah Do-ha mengubah kepemilikan menjadi milik Do-ha, dan Do-ha belum mengizinkan. Saat ditelepon, ayah Do-ha bilang jika Do-ha minta rumah itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Sambil jalan, Hak-yong baru ingat ini musim panas, dan setiap musim panas Do-ha kembali dari Amerika. 17 tahun lalu, ayah membawa Hak-yong pindah ke rumah kacang, dan Hak-yong merasa hidupnya mulai sial. Mulai dari suhunya yang terlalu panas, terjatuh, dipecat, dan banyak hal lainnya. Saat Hak-yong mengirim pesan pada Do-ha, Do-ha tak membalas. Justru mengirim uang untuk perawatan anjing mereka Subak. Di lain tempat, teman Hak-yong yakni Isul mengunjungi kakeknya, tapi kakeknya hanya diam, entah apa yang terjadi di antara mereka. Dan di saat bertemu Hak-yong, Isul cerita semuanya. Lalu Hak-yong bilang jika ia menghubungi Do-ha. Isul kaget karena Hak-yong dan Do-ha sudah 2 tahun bermusuhan dan asing. Di malam harinya, Hak-yong tak bisa tidur karena kesal pada Do-ha yang menghalangi penjualan rumah. Lalu, Do-ha mengirim pesan untuk menemuinya di kafe besok. Keesokannya, saat Hak-yong menunggu, yang datang bukan Do-ha, tapi pengacara Do-ha, So Soo-hyuk. Hak-yong bilang karena Do-ha, ia mengalami kerugian waktu dan finansial. Tapi, Soo-hyuk balik menyalahkan Hak-yong yang kurang teliti. Hak-yong pun berpesan akan menjual stik hoki kesayangan Do-ha. Saat Hak-yong pulang kerja, Hak-yong panik karena Subak tak ada di rumah. Ia mencari keliling desa. Ternyata Subak diajak Do-ha jalan-jalan. Melihat Do-ha membuat Hak-yong ingat kembali kenangan musim panas 17 tahun ke belakang. Do-ha dan Hak-yong sangat dekat. Tapi karena suatu hal, 2 tahun belakangan mereka asing, dan Hak-yong selalu kesal dengan Do-ha. Jika bukan karena penjualan rumah, Hak-yong tak akan menghubungi Do-ha. Dan Do-ha selalu menantikan momen Hak-yong kembali bicara padanya.
Keesokannya, Doha menemui ayah dan senang karena ayah memberikan rumah itu untuknya. Jadi ia tetap dekat dengan Hakyong. Saat Hakyong mulai meminta persetujuan warga, para warga menolak karena khawatir banjir melanda jika hujan deras tiba. Padahal sebelumnya para warga terlihat setuju. Hakyong pun jadi bingung. Dan ternyata Doha yang bilang semua itu pada warga. Hakyong kesal, tapi Doha menjelaskan ini area rendah dan pagar itu menghalangi banjir. Hakyong tetap teguh dan bilang akan membuktikannya. Ia lalu merubuhkan sebagian pagar luar rumahnya, tapi pekerja justru merubuhkan pagar dalamnya juga. Dibantu Doha, Hakyong memasang pagar sementara. Doha bilang ia tak mau menjual rumah ini, dan Hakyong pun bersiap menuntutnya ke jalur hukum. Hakyong merasa kesal, musim panasnya kacau karena Doha. Meskipun tak semua kenangannya buruk, ada saat di mana Hakyong dan Doha berteman akrab, bahkan saling memiliki rasa satu sama lain. Dan 2 tahun lalu keakraban mereka lenyap. Hakyong mengusir Doha dari hidupnya. Saat Doha tanya, "Kau masih membenciku?" Hakyong menatapnya tajam. Nah, itu tadi episode pertama Last Summer. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.